Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Teriring doa semoga Anda semuanya sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajarkan atau bersama-sama membuat Google Form ya. Google Form. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam penelitian maka pasti membutuhkan instrumen. Salah satu instrumen yang penting dalam penelitian adalah angket. Dalam masa pandemi sekarang ini maka kita dimudahkan untuk membuat angket. Modelnya adalah Google Form. Cara yang pertama di dalam Anda membuat Google Form adalah Anda membuka terlebih dahulu yang ini, kemudian Anda bisa langsung cari di Google Drive yang ini, klik Google Drive. Nah, kemudian Anda masuk di akunnya. Untuk teorinya sudah kita sampaikan di PowerPoint ya. Kemudian klik yang ini, ada new, klik. Nah, klik. Kemudian Anda klik di sini, mau pakai ini boleh, yang bentuk yang kosong juga boleh ya. Nah, ini Google Form. Ya. Kalau ini yang blank, ini yang template, kita pilih yang blank saja ya, blank. Yang masih kosongan. Nah, ini angketnya buat apa? Anda beri pengantar ya. Anda beri pengantar. Silakan misalnya mohon diisi angket ini dan seterusnya ya. Untuk kepentingan apa, misalnya untuk penelitian skripsi misalnya ya. Angket ini untuk kepentingan penyusunan skripsi ya. Jadi kalau yang mengisi siswa maka disampaikan ya, pengisian angket ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai misalnya PAI ya, misalnya ini pengantar ya. Pokoknya ini pengantar dari angket, silakan nanti diisi ya, diisi. Kemudian masuk yang pertama, biasanya kan nama ya, ditulis nama. Nama. Kemudian biasanya short answer. Jadi biasanya kalau dalam nama ini membutuhkan apa namanya keharusan, maka klik di sini ya, klik. Nah, ini jadi nanti ada penanda di sini, penanda. Kemudian untuk mengcopy lebih lanjut, nah ini jadi penanda ini merupakan satu keharusan ya, ini otomatis. Setelah nama kemudian misalnya nomor ya, nomor absen misalnya ya, absen. Nomor absen biasanya juga harus diisi ya, harus diisi. Ini kita balik lagi ke sini. Kalau tidak ada keharusan maka nanti tidak ada penandanya. Nah itu, maka biar ini harus diisi ya, boleh kita tandain di sini. Kemudian kita kopikan lebih lanjut. Misalnya sudah cukup ya, sudah cukup. Kemudian ini masuk ke soalnya, masuk ke soal yang kita tanyakan, kita kopikan saja. Misalnya yang ini. Ini satu bentuk apa yang disebut dengan need assessment ya, need assessment. Kita kopikan. Anda sudah punya file terlebih dahulu sehingga mudah untuk memasukkan ke sini, tinggal paste saja. Nah,
paste. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan program aplikasi Anatests? Jadi kalau jawabannya misalnya short answer, nanti klik di sini short answer. Jadi kalau yang tadi yang short answer ya, misalnya yang multiple choice ya, bisa saja multiple choice. Multiple choice ya, tidak misalnya ya, ya. Kemudian di sini tidak. Kalau bentuknya menggunakan skala, boleh skala, maka pakai skala di sini, linear scale. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan program aplikasi Anatests dalam membantu analisis? Maka kita bisa membuat skala. Misalnya dari tidak pernah ya, tidak pernah ke skala sampai ke 5, ini misalnya kan selalu. Nah, selalu nanti akan muncul skalanya. Kita kopikan kembali. Nah, ini tidak pernah, kemudian jarang, sering, misalnya di sini sometime ya, kemudian selalu. Jadi ini always, ini never ya, never. Ini bisa kita rubah menjadi skala 5 kan terlalu rentangannya terlalu jauh, bisa kita buat 3, bisa buat 4 ya, bisa 4 ya. Nanti bisa dirubah skalanya, Anda bisa rubah menjadi 4, boleh ya. Nah, skala 4 kita lihat kalau skalanya 4. Nah, ini sudah, ini misalnya always, ini never ya, ini mungkin sometimes, seldom, dan seterusnya. Yang kedua, karena ini ngopi begitu, kita kopikan yang tadi, yang Anda sudah punya konsep, yang ini misalnya kita kopikan ya, ini kopikan, paste. Apakah dalam waktu 3 tahun terakhir Bapak Ibu menggunakan program Anatests untuk menganalisis? Ini mungkin sama, nanti misalnya diganti 4, boleh ya, 4 ya. Kemudian yang ketiga kita kopikan biar tidak menulis kembali. Nah, misalnya gitu. Ini tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pertanyaan nomor 3 apa ini? Apakah Bapak Ibu mengetahui ada program etemen, dan seterusnya ya. Ini hanya contoh saja, contoh dan seterusnya. Nah, kalau sudah kemudian kita bisa membuat tampilan ya. Tampilan ini kita mau ganti warna, boleh, warna yang Anda suka boleh diganti ya. Ini tinggal centang saja, ini centang. Nah, sesuai dengan selera ya, sedang selera, mungkin selera yang muda ya. Nah, ini misalnya. Oke. Kemudian kita send. Nah, kita send. Sendnya ke siapa ini? Nah, begitu sendnya ya. Send. Nanti Anda kemudian mengirimkan, misalnya kalau tidak send kepada email ini, Anda bisa menentukan dengan cara yang lain ya, cara yang lain. Misalnya kita edit terlebih dahulu, respon kita isikan, misalnya limitnya responnya hanya 1, bisa diedit sebelum di submit. Kemudian si summary ya, kemudian set. Oke. Nah, ini preview, ini yang angket yang sudah kita buat ya, sudah kita buat. Nah, ini kemudian ini kita sudah berhasil membuat angket ya, membuat angket dengan Google Form.
make a copy. Ya. Kopinya tadi adalah angket tentang apa Anda isikan ya. Kemudian share, oke. Nah, nanti ketika Anda sudah menyebarkan atau ngirim angket ini, nanti di sini muncul ya. Di sini muncul responnya ya. Di sini muncul responnya. Nah, ini yang disebut linknya, link yang mau kita bagikan ke misalnya ke para siswa ya. Anda kopikan, ini masih terlalu panjang, maka perlu dibuat sederhana linknya, maka pakai shorten ya. Pakai shorten, kalau di sini melekat bisa kita perpendek ya. Kalau ini linknya kan terlalu panjang, ini bisa shorten. Nah, ini sudah pendek ya. Kita mau bisa membuat shorten lagi sesuai dengan keinginan kita. Nanti Anda harus ngelink ke tempat yang lain ya, misalnya ke bit.ly ya, shorten linknya sudah kita buatkan di dalam PowerPoint. Nah, saya kira begitu. Terima kasih, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.